dikelilingi pagar keliling atau benteng. Secara khusus, tim arkeolog Yogyakarta menyebut situs Murawan sebagai situs pemukiman masa klasik. Tempayan, tembikar, piring, dan kendi menunjukkan kekhasan periode Majapahit. Ditemukan juga periuk belanga dari dinasti Ming sekitar abad 14 dan 15 Masehi. Situs pemukiman klasik juga mengacu pada bangunan berdinding batu bata. Para arkeolog menduga bangunan ini merupakan bangunan hidrologi berkaitan dengan pengelolaan air. Karena tidak jauh dari bangunan, memang terdapat sungai. Sampai kini sungai masih deras mengalir. Dulu, masyarakat yang bermukim beragama Siwa dan Hindu. Di sekitar Masjid Merawan ditemukan arca Dewi Parwati. Menurut mitologi Hindu, Parwati merupakan putri raja gunung dari Himalaya bernama Himawan. Parwati juga dianggap istri kedua Dewa Siwa. Di sekitar makam belakang masjid ditemukan yoni setinggi 60 cm dan panjang 90 cm. Yoni merupakan lambang kesuburan. Pada masa perkembangan Hindu, yoni merupakan simbol dari Dewi Parwati, istri dari Dewa Siwa. Yoni adalah tumpuan bagi lingga atau arca. Selain itu juga ditemukan topinim yang memperkuat adanya sebuah kerajaan di kawasan tersebut, yaitu kawasan yang disebut dengan Kedaton atau Puntuk Daton. Toponim lain yang lebih kuat adalah nama kawasan itu sendiri, Dusun Ngerawan, mengingatkan pada nama Ngurawan. Memang dalam sejarahnya, daerah Murawan merupakan pemukiman penduduk dan terdapat kedaton atau kerajaan. Setidaknya ada 3 prasasti yang menyebut daerah tersebut. Pertama, Prasasti Mula Malurung, berangkat tahun 1117 Saka atau 1255 Masehi. Prasasti Mula Malurung adalah piagam pengesahan penganugerahan Desa Mula dan Desa Malurung untuk tokoh bernama Pranaraja. Prasasti ini merupakan lempengan-lempengan tembaga yang diterbitkan Kertanegara pada tahun 1255 sebagai Raja Muda di Kadiri atas perintah ayahnya Wisnuwardana, Raja Singosari. Tertulis pada lempeng 7A. Siro Turuk Bali, Putri Niro Nararya Semeningrat, Pinoko Parameswari Niro Srijaya Kateng, Saksat Kapanaka Nira Nararya Semeningrat, Siro Pinratista Engkaning Manikanaka Singgasono, Moko Nagare Glanglang, Sinewita Da Inikang Sakolo Bumi Wurawan. Terjemahannya, Turuk Bali adalah nama anak perempuan Nararya Semeningrat yang menikah dengan Srijaya Kateng. Adapun Srijaya Kateng disebut bagaikan keponakan Nararya Semeningrat sendiri yang diangkat sebagai raja bawahan di Nagara Glanglang yang terletak di bumi Wurawan. Srijaya Kateng juga tertulis dalam Prasasti Kudadu 1294 Masehi yang dikeluarkan oleh Sanggrama Wijaya, raja pertama kerajaan Majapahit. Dalam prasasti itu dikisahkan bahwa Srijaya Kateng, Raja Gelang-Gelang, telah memberontak dan menyebabkan terbunuhnya Sri Kertanegara, raja terakhir Tumapel. Dalam Nagara Kertagama disebutkan bernama Jaya Katwang. Diceritakan bahwa setelah menaklukkan Singosari, Jaya Katwang mendirikan kembali kerajaan Kediri dan memindahkan pusat pemerintahan dari Gelang-Gelang ke Daha. Kedua, Prasasti Taji 823 Saka atau 901 Masehi. Prasasti Taji adalah prasasti pada 7 lempeng tembaga, ditemukan di dekat Ponorogo, Jawa Timur. Kini prasasti itu disimpan di Museum Nasional Jakarta, yang ditemukan hanya lempeng nomor 1, 3, 6, dan 7. Prasasti berbahasa Jawa kuno ini dikeluarkan oleh Rakyat Ki Watu Tihan Empu Sanggrama Durandara untuk meresmikan asrama pendeta atau kabikuan di Dusun Taji, Desa Gelang Panaraga. Prasasti ini jelas menyebut pejabat di daerah Wurawan, identik dengan nama Ngurawan. 3. Prasasti Pucangan 951 Saka atau 1029 Masehi. Prasasti Pucangan merupakan sebuah prasasti
yang berbahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Peninggalan zaman pemerintahan Airlangga yang menjelaskan tentang beberapa peristiwa serta silsilah keluarga raja secara berurutan. Prasasti ini disebut dengan nama Calcutta Stone. Sekarang prasasti ini disimpan di Museum India di Kolkata atau Calcutta, India. Disebutkan bahwa Raja Airlangga menyerang Wuratan. Kata Wuratan ini dekat dengan Wurawan. Dalam bahasa Jawa kuno, to dengan wo atau vo memiliki kemiripan, sehingga Wurawan bisa jadi ditranskrip Wuratan. Temuan-temuan benda purbakala tersebut disimpan di etalase rumah penduduk dan terawat dengan baik. Untuk melihatnya, kita cukup meminta izin kepada yang punya rumah dan mengisi buku tamu. Jika melihat lokasi bangunan ekskavasi, sepertinya kurang dirawat dengan baik. Butuh perhatian khusus dari pemerintah, karena situs Wurawan merupakan peninggalan leluhur kita dan bukti kemajuan peradaban zaman dahulu. Kami berharap dan semoga pemerintah memberi perhatian khusus kepada situs tersebut dan melanjutkan ekskavasi untuk menemukan kembali peradaban besar Nusantara tersebut.